Salam kerahiman. Hari ini kita akan baca dari 1670 dengan judul Hadiah Terbesar. Paskah 17 April 1938. Dalam misa, aku bersyukur kepada Tuhan Yesus karena Ia telah berkenan menebus kita. Juga karena Ia telah memberi kita karunia yang paling besar di antara segala karunia, yakni kasih-Nya dalam komuni kudus. Artinya, dirinya sendiri. Suatu pujian, suatu ungkapan, suatu kenyataan, suatu yang Suster Faustina rasakan dalam misa. Dia bersyukur. Kalau kita lihat kejadiannya di tahun 1938, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Jadi 6 bulan kemudian dia meninggal. Jadi kita bisa tahu Suster Faustina dalam keadaan juga yang sakit semakin parah. Tapi di situ dia katakan dia bersyukur. Bersyukur bukan untuk dia. Bersyukur untuk kita. Di situ dikatakan ya, karena Tuhan berkenan menebus kita. Saudara dan saya, kita semua manusia berdosa ditebus oleh Yesus, dan Suster Faustina bersyukur. Dan juga yang luar biasa, Tuhan Yesus memberikan suatu hadiah yang terbesar kepada kita semua. Yaitu dalam komuni kudus dia memberikan dirinya sendiri. Itulah hadiah yang terbesar yang Tuhan berikan kepada kita. Manusia berdosa, manusia tanpa jasa, bahkan mungkin sebaliknya sering menyakiti Tuhan. Tapi dengan kerahimannya, dengan kasih-Nya yang besar, dia memberikan dirinya untuk kita. Bersatu dengan kita. Memberi kekuatan, memberi karunia, memberi berkat, memberi apa yang kita perlukan untuk hari-hari kita selanjutnya. Pada saat itu, aku direnggut ke pangkuan Tritunggal yang Maha Kudus. Dan aku tenggelam di dalam kasih Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saat-saat ini hampir tidak dapat dilukiskan. Suatu suasana yang damai, yang bergembira, ya kita bayangkan saja ya. 3 pribadi, ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus. Kita dipeluk oleh Yesus saja, sudah bagaimana rasanya ya? Gembira, luar biasa, damai yang tidak bisa kita lukiskan. Suster Faustina mengalami Tritunggal Maha Kudus. Kalau kita lihat di 409, di situ dikatakan, ketika aku mengikuti misa di sebuah gereja bersama seorang suster lain. Jadi di sini Suster Faustina bercerita dia waktu itu pergi ke perayaan Ekaristi di suatu gereja. Jadi bukan di tempat yang dia biasa bergabung dalam perayaan Ekaristi. Di situ dia bilang, aku merasakan keagungan dan kemuliaan Allah. Aku merasakan gereja itu dipenuhi oleh Allah. Kemuliaannya menyelimuti aku. Meskipun menakutkan, kemuliaan itu memenuhi aku dengan damai dan sukacita. Jadi bisa di-sharingkan juga gereja, rumah Tuhan, dalam tanda kutip ya, auranya berbeda-beda. Di sini Suster Faustina cerita dia pergi ke suatu gereja kecil dan dia merasakan gereja itu dipenuhi oleh Allah. Seperti pernah pada waktu kami pergi ya ziarah ke Warsawa, pergi ke kapel di mana Suster Faustina di sana bertanya kepada tuan yang punya rumah, apakah engkau menerima aku? Kami pergi ke kapel tersebut, sangat sederhana, lantainya juga dari kayu, sangat-sangat sederhana. Tapi di situ Haryanto merasakan sesuatu pengalaman yang luar biasa. Dan dia bertanya kepada Pater Robi, Pater, kok saya bisa merasakan suatu suasana yang luar biasa di tempat ini? Dan Pater katakan, memang
Tidak semua tempat itu sama. Dan di sini kita semua tahu Suster Faustina datang kepada Tuhan bertanya, "Tuhan yang punya rumah ini, apakah engkau menerima aku?" Dan Suster Faustina mendapat jawaban, "Aku menerima engkau. Engkau ada di dalam hatiku." Luar biasa ya. Sehingga saya juga sering mengatakan ya kepada teman-teman komunitas, kepada teman-teman lingkungan juga bahwa jangan pernah menolak atau jangan merasa sungkan atau merasa malu atau merasa enggak pantas kalau rumahnya ketempatan untuk kita berdoa. Apakah perayaan Ekaristi, apakah doa rosario, apakah pendalaman iman, atau ya kegiatan apapun. Karena ingat, Tuhan Yesus berkata, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Dan kalau satu tempat itu sering dipakai untuk berdoa, perayaan Ekaristi, doa koronka, atau kegiatan-kegiatan rohani lainnya, saya yakin ada sesuatu hawa atau situasi atau kondisi yang pasti berbeda. Seperti yang dialami juga oleh Suster Faustina. Dia pergi ke gereja dan di sana dia merasakan gereja itu dipenuhi oleh Allah. Dia mengalami damai dan sukacita. Aku memahami bahwa tidak suatu pun dapat melawan kehendaknya. Oh, seandainya semua jiwa menyadari siapa yang bersemayam dalam gereja-gereja kita, pasti tidak akan ada begitu banyak penghinaan dan sikap kurang hormat di tempat kudus itu. Ini menjadi refleksi kita semua. Di dalam perayaan Ekaristi, di dalam gereja, apa yang kita lakukan? Apakah kita seolah-olah lagi masuk gedung bioskop? Atau kita sedang masuk ke satu tempat yang biasa-biasa saja? Atau kita sungguh merasakan saya masuk ke rumah Tuhan. Tuhan bertahta, ada Tuhan. Pasti sikap kita, kelakuan kita pasti berbeda. Kalau kita perhatikan lagi ya ke gereja, ada yang berlutut sekedar menundukkan lututnya sedikit, tidak menyentuh lantai. Ada yang juga membungkuk sedikit. Ada yang nggak melakukan hal itu sama sekali. Pada waktu menerima komuni juga ada yang, ya kalau saya lihat ya tadi pagi, ada yang sibuk dengan mengambil hand sanitizer. Karena mungkin masih basah, jadi sambil berjalan menyambut komuni ke depan, menuju altar, yang dia lakukan itu adalah berusaha menggoyang-goyangkan tangannya supaya mungkin tangannya supaya jadi kering, supaya enggak tetap basah, karena apakah mungkin dia semprotnya kebanyakan. Nah, saya cuma lagi pikir kita mau menyambut Tuhan, tapi konsentrasinya dia bukan bagaimana kita mau datang kepada Tuhan, tapi lebih ke arah konsentrasinya sibuk mencari hand sanitizer, dan setelah dapat kebanyakan dan dia mengkepret-kepret tangannya. Ya itu kembali lagi lah ya, kembali lagi ke masalah kita pribadi, lepas pribadi masing-masing. Tapi kalau kita lihat apa yang dikatakan di sini, Suster Faustina katakan, kalau semua jiwa menyadari siapa yang bersemayam dalam gereja-gereja kita, pasti tidak begitu banyak penghinaan dan sikap kurang hormat di tempat kudus itu. Kita nggak usah lihat orang lain, tapi kita mulai dari diri kita sendiri. Apakah pergi ke gereja dengan pakaian yang layak? Kalau dulu saya merasa nggak apa-apa pakai kaos oblong. Tapi makin lama saya merasa kita pergi ke rumah Tuhan loh. Perlu lebih rapi, lebih baik lah ya, bukan asal sembarangan. Ada yang datang pakai celana pendek, ada yang datang pakai kaos oblong. Ya, kenapa enggak lebih rapi? Itu mungkin pendapat masing-masing ya.
Kesimpulan. 1. Bersyukur. Karena Tuhan sudah menebus kita dan Dia memberikan kasih-Nya yang luar biasa. Memberikan pada kita hadiah terbesar, yaitu Dia memberikan diri-Nya. 2. Dalam misa, merasa ditarik ke pangkuan Tritunggal Maha Kudus. 3. Ikut misa bisa merasakan keagungan Allah. 4. Gereja itu tempat bersemayam Allah. Ada Allah di dalam gereja. 5. Suasananya mungkin mencekam ya, tapi Suster Faustina merasakan ada damai dan sukacita. Itu pun yang sering menjadi semacam barometer saya ya. Kalau saya melakukan sesuatu, saya merasa damai, saya merasa sukacita, maka saya merasa bahwa apa yang saya lakukan benar. Tapi juga pernah terjadi, saya melakukan sesuatu kebaikan menurut saya, tapi setelah itu saya tidak merasa damai dan tidak merasa sukacita. Dan saya tahu bahwa saya ada salah. 6. Misa Kudus adalah hadiah terbesar dari Tuhan. Jadi buat teman-teman yang barangkali belum ada kerinduan untuk pergi ke perayaan Ekaristi, semoga penjelasan hari ini menjadi satu masukan baru bahwa perayaan Ekaristi adalah hadiah terbesar dari Tuhan. Karena Tuhan memberikan diri-Nya sendiri kepada kita. Jangan mengandalkan misa online lagi. Terima kasih. Salam kerahiman.